Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bal-Iktifa wal-Ikhtisar. Langsung saja ya, ini meneruskan tentang bab yang kedua dalam kitab Ta'limul Muta'allim, tentang yang di awal dijelaskan tentang niat-niatnya ilmu. Sekarang menjelaskan tentang ahlinya ilmu, orang-orang yang punya ilmu atau pantangan ya, seorang yang ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Wayam bagi ahli ilmi, wayam bagi sejane kata wong kang li ahli ilmu, kang anduweni ilmu ila alla yudhillu, apa alla yudhillu yen to dadeaken sapa ahli ilmu nafsu ing awake ahli ilmu bitamai kelawan tamain fi ghairi matmain ing dalem liyane panggonan tamak wa taharraza lan yen to ngreksa sapa ahli ilmu amma saking barang fi kang iku tetep ing dalem madzalatun utawi enak inone ilmu, madzalatul ilmi utawi inone ilmu ahli lan ahli ilmu ya kun lan yen to ana sapa ahli ilmu mutawaddian iku mutawaddian andap asor wa tawaddu utawi andap asor banat takaburi iku tetep ing dalem antarané takabur madzalati lan ino wal ifati lan utawi ifah kadzalika iku koyo mengkono tawaddu yu'rafu bisa di ngerti zalika mengkono ifah fi kitabil akhlak ing dalam kitabe akhlak ansyada syekh wis macakan sapa asyail imam ini. Wayam bagi ahli ilmi, jadi dijelaskan bahwasanya orang yang punya ilmu li ahli ilmu alla yudhillu nafsahu, bagaimana caranya kepada dirinya itu tidak mendekati kepada tomak, hal-hal yang tomak fi ghairi matmain, dalam setiap tomak, dalam setiap perkara. Jadi tomak akan hal harta, tomak akan hal makanan, ataupun tomak dalam hal tahta ataupun yang lainnya. Ghairu matmain, bukan hanya tomak satu perkara ya. Maksudnya satu perkara kan biasanya orang yang mengatakan tomak, kalau udah digaris besar kan banyak orang yang mengatakan tomak itu tomak dalam segi makanan. Tapi ini ghairu matmain, dalam liyane panggonan tomak. Jadi tomak rakus dalam hal harta, dalam hal tahta ataupun hal makanan ataupun dengan yang lainnya. Ama fi madzalul ilmi, karena sebuah ketomahan tersebut itu adalah inone ilmu, jelek-jeleknya dari ilmu wa ahli dan juga ahlinya ilmu. Jadi orang yang tomak agar setiap perkara, setiap hal-hal yang tercela itu adalah lazzatul ilmi, sebuah kejelekan dari ilmu dan juga kejelekan bagi ahlinya ilmu, orang yang punya ilmu tersebut. Wa yakunu mutawaddian wa tawaddu ibadat takabburi wal madalati wal ifati kadzalika. Lah ini yu'rafu dzalika fil kitabil akhlak. Nah, ini dijelaskan oleh Kiai Musadi bahwasanya seorang yang punya ilmu itu alangkah baiknya itu mutawaddian, andap asor, rendah hati, wa tawaddu'i baina takabburi, rendah hati dalam sikap-sikap takabur, dalam sikap-sikap sombong. Jadi apabila ada orang yang lebih sombong pada kita ambil bawahnya. Orang yang lebih mengatakan dengan hal-hal yang keras, kita ambil bawahnya aja, seperti itu. Wal madalati lan ino, kejelekan. Jadi ahli ilmu itu harus menjauhi tentang kejelekan. Wa ilifati lan juga ifa, keenaan seperti itu. Kadzalika yurfu dzalika fil kitabil akhlak. Sebuah kejelekan ataupun kejelekan dari ahlinya ilmu dan juga keenaan dalam hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli ilmu seperti mutawaddian baina takaburi wal wadallati wal ifati, hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli ilmu itu sudah jelaskan fi kitabil akhlak, dalam kitabnya akhlak. Ansyada Syekh al-Imam Ajallul Ustadi Dzuruknul Islami al-Ma'ruf bil Adibil Muhtari rahimahullahu syi'ru li nafsi lah ini. Ansyada wis macaaken sapa Syekh al-Imam kang dadi imam al-Jallu tur kang agung al-Ustadu kang dadi guru Ruknul Islami rupane kiai rukun Islam al-Ma'rufu kang kinawarahan kelawan ahli bil adibi kelawan ahli didik al-Muhtari bil adibil muhtari kelawan ahli didik tata krama rahimahullah kang den beli rahimahullah ing syair kadue awak dhewe Syekh rukun Islam. Nah ini seorang Syekh al-Imam
mengatakan dalam sastrawannya atau bahasa-bahasa logikanya ini jelaskan dalam sebuah syair. Jadi kalau hanya orang-orang yang bukan menjelekkannya. Jadi kalau orang yang tidak memahami dalam syair tersebut, jadi harus lebih mempelajari tentang ilmu mantek ataupun dengan ilmu jawharul maknun, tentang ilmu tata bicara yang baik ya. Karena seseorang sastrawan yang menuliskan dalam syairnya, in tawad doa min hisolil mutaki wa bituko ilal ma'ari yartaki. Inat tawad doa setuhuni andap asor min hisolil mutaki iku tetap setengahnya saking kelakuane wong takwa, wong kang takwa, wabi itu kan sebab tawad do iku wong kang takwa ilal ma'ali marang derajat luhur iku yartaki monggo sopo takiyon. Lah ini jelaskan dalam syair tersebut bahwasannya orang yang adab asor, orang yang mempunyai tata krama, orang yang tidak takabur seperti itu adalah benar-benarnya min hisolil mutaki, itu adalah orang yang sangat benar dalam ketakwaannya. Wabi takiyu ilal ma'ani yartaki, dan juga seorang yang mempertebal ketakwaannya, seorang yang adab asor, orang yang mempunyai tata krama itu akan menanjak ataupun akan tinggi derajatnya, akan tinggi dengan sendirinya derajatnya. Jadi bukan tinggi derajatnya dengan sendirinya, itu maksudnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ajaibi ujmuman huwa jahilun fi hali ahus saidu amisyaki. Wa minal ajabilan iku tetep setengah saking perkara kang anggoake mujubun utawi oleh kau gaake wong ujuman huwa kang utawi wong jahilun iku bodho fi hali ing dalam tingkahe wong huwa ana ta utawi wong asaidu iku asaidu wong kang bejo amisyaki utawi wong kang cilaka. Lah ini seorang yang ahli ilmu tersebut itu akan tahu, akan mengerti tentang kedepannya itu bagaimana, kedepannya dianya akan bahagia ataupun tidak, kedepannya atau saidun ataupun jelek atau tidak, seperti itu. Jadi akan bejo atau tidak, akan celaka atau tidak. Jadi orang-orang yang ahli ilmu itu akan mengetahui dengan sendirinya dengan adab asar tersebut, dengan tata krama tersebut. Am kaifah yuhtamu umruhu auruhu yauman nawa mutafassilun amurtaki. Utawa am kaifah utawa kepriwe den pungkasi, am kaifah yuhtamu dan pungkasi umruhu apa umure wong auruhu utawa yuruhi wong yauman nawa ing dalam dina kerusakan utawa mati ya. Mutafassilun iku mutafassilun wong kang keluarat au murtaki utawa wong kang munggah. Lah ini bahwasanya kita tidak akan tahu kita itu mati, keadaan mati kita nanti keadaan mati yuhtamu, habisnya umur kita, khatamnya umur kita, auruhu dan juga hilangnya ruhnya kita itu, atau bahasa kasarnya itu mati, itu dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah. Makanya orang yang ahli ilmu itu harus mengetahui, maksudnya mengetahui itu harus mengamalkan ilmunya tersebut agar nanti pada saat kematian ataupun takdirnya mati itu semoga saja husnul khotimah. Walaupun banyak cerita ataupun ada cerita yang sangat besar seorang kiai yang mati dalam keadaan suul khotimah, karena ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatan fatajannabnaha wa taqi. Ini syair yang terakhir, yaitu menjelaskan bahwasanya utawi sifat keagungan iku li rabbina kaduwe pangeran kita. Iku sifatun siji sifat kelawan pangeran, bi kelawan pangeran maksusatun kang den tentokaken monggo ngedono sira fatajannabnaha ing kibra ing riya wa taqilan wedya sira. Lah ini jelaskan bahwasanya dalam syair yang terakhir, janganlah kamu mempunyai sifat keagungan, mempunyai sifat yang sangat besar. Ini bahasa Jawanya mempunyai sifat yang aku paling pintar atau mempunyai sifat sombong lah seperti itu. Dikarenakan apa? Karena sifat takabur itu hanya untuk pangeran, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak boleh mempunyainya. Jadi sifat takabur itu hanya satu sifat yang mempunyai. Sifat takabur hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyainya. Maksusatun dan juga dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Anda melakukan sifat takabur, maka Anda akan ciloko, wataki dan juga wadiyo kepada pangeran, bahwasanya kalau Anda sampai
sampai sombong, sampai mempunyai sifat takabur, kembalilah kepada Allah karena Anda seorang makhluk seperti itu. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabi azimmuha amma imakum wa wasi'u akmamakum wa inna ma qala dzalika li alla yustahaffa bil ilmi. Qala Abu Hanifah dawuh sapa Hanifah rahimahullah li ashabi marang kancane Abu Hanifah azimu padha gedheaken sira kabeh amma ing pira-pira serban sira kabeh wa wasi'ulan padha jembaraken sira kabeh ing pira-pira lengene klambine sira kabeh. Wa inna maqala angin pesina dawuh sapa Abu Hanifah ing mengkono-mengkono azimu di Allah supaya ora diino bil ilmi lawan ilmu wa alilan ahline ilmu. Nah ini Abu Hanifah menjelaskan dalam sebuah tulisannya mengatakan ini diceritakan oleh Kiai Musonef bahwasanya pada saat itu Abu Hanifah bersama sahabat-sahabatnya. Abu Hanifah berkata kepada sahabat-sahabatnya, azimu agungkanlah sorbannya kalian semua, bahwa si'u dan juga jembarkan ataupun perlebarlah lengannya. Lengan itu ini loh, lengan tangannya sampean ini ya, kelambi, lengan kelambine sira kabeh. Nah ini. Jadi Abu Hanifah mengatakan podo gedeaken, besarkanlah, agungkanlah sorban kalian. Itu dikarenakan apa? Wa inna ma qala li alla yustahafa bil ilmi wa ali. Dikarenakan apa? Tidak ada kejelekan ataupun tidak ada runtuhan dari orang-orang yang bawah untuk meruntuhkan Anda sebagaimana Anda ini mempunyai ilmu ataupun ahlinya ilmu. Yang sudah dijelaskan oleh Mas Ahi kemarin pada waktu kultumnya kan ya. Kenapa kalau orang Islam itu memang kaya? Kenapa kalau itu buat agar sebagai contoh bahwasanya agama Islam itu memang kaya raya seperti itu. Jadi Abu Hanifah itu menjelaskan di sebuah tulisannya ataupun pada cerita ini jelaskan kepada sahabat-sahabatnya itu agungkanlah atau besarkanlah sorbanmu. Jadi ketoknolah sorbane sampean dan juga podo jembaraken sira kabeh ing pira-pira lengan. Jadi lengannya diketokno barang, diketokno. Jadi mempunyai bahasakannya itu sombong tentang ilmunya tersebut, tapi tidak sombong dengan dasaran aku ini dua ilmu, tapi dengan perlihatkanlah kalau memang Anda ini mempunyai ahli ilmu, mempunyai ilmu. Dikarenakan apa? Tidak ada olokan-olokan atau ejekan-ejekan bagi orang yang tidak punya ilmu tersebut. Kalaupun nanti sama ini sudah terlihat biasa-biasa saja ataupun wis dua ilmu tapi kata biasa-biasa, mungkinan dari orang-orang yang bawah dari Anda, orang yang tidak punya ilmu itu akan mengatakan, wah wong iku padha wae tibake awake sama saja dengan kita tidak punya ilmu. Padahal Anda lebih hebat dari mereka atau Anda lebih mempunyai ilmu lah dari mereka, ahli ilmu. Nah, seperti itu. Wa yang bagi li thalibil ilmi, saya jelaskan lagi oleh Abu Hanifah dan di sini ceritakan lagi oleh Kiai Musonef. Yang bagian seyukjo itu lebih marang wong kang loro ilmu. Ayu hasila apa yen to hasilaken sapa ilmu kitab wasiati ing kitab wasiat. Allati kang wis nulis kata bah ing kitab wasiat Abu Hanifah sapa Abu Hanifah li Yusuf akrono Syekh Yusuf bin Khalid Asimiti kang basa Simti rahmatullah inda ruju'i dan nalikane kundur ila ahli marang ahline Yusuf. Yajidu nemu kitab sapa wong man sapa wong yatlubuhu kang nyupri sapa wong ing kitab wa kana lan hale ana ustazu sapa ustazu guru ingsun Syekh Imam Burhanuddin al-aimati kang dadi pituduh pira-pira imam rupane Syekh Ali Ibnu Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-aziz kang mulya amaroni perintah sapa Syekh ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitab wasiat inda rujuin dalam nalikane bali ila baladi marang negara ingsun wa katabtu lan nulis ingsun ing iki kitab wala buddalan ora kena ora lil mudarrisi kadoe wong kang mulang wal mufti lan wong kang awe fatwa fi muamalati ing dalam pira-pira pergaulan fil muamalatin nasi ing dalam pira-pira pergaulan menungso minhu sang kitab. Jadi dijelaskan oleh Kiai Musonef ataupun berpesan Kiai Musonef bahwasanya ada sebuah tulisan ataupun ada sebuah karangan dari Abu Hanifah
yang mana tulisan tersebut ataupun kitab tersebut berjudulkan wasiat yang sudah diturunkan. Ini tentang nasabnya ya, sudah diturunkan atau sudah dijelaskan, sudah diperjelas, diamalkan kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Simti ya, berbangsa Simti. Nah, ini tentang kitab wasiat atau tentang akhlak. Lah, kitab tersebut menjadi rujukan bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagi orang-orang yang mencari ilmu tentang akhlak. Nah, ini turun dari Abu Hanifah kepada Yusuf, itu turun kepada gurunya musannif tersebut. Musannif kitab Ta'limul Ta'lim yaitu Al-Fakir Muhammad As-Sarari, itu seorang Syekh Al-Imam Burhanuddin, turun lagi kepada Ali bin Abi Bakrin, dan di situ guru dari Kiai Musannif bahwasanya menjelaskan qaddasallahu ruhahu alazi amaroni, tulislah kitab ataupun perjelaslah kitab tersebut, kitab dari Abu Hanifah tersebut agar tidak hilang. Indah rujuki, karena sebuah kitab ini akan menjadi rujukan ketika kamu kembali kepada negaramu, dan juga akan juga menjadi rujukan kepada orang-orang yang belajar akhlak. Wala buddha, dan tidak mungkin orang-orang yang mengajar ataupun orang yang mufti, orang-orang dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu ataupun orang-orang yang mencari ilmu fi muamalatin nasi minhu, tidak mungkin keluar dari akhlak pada saat pergaulan manusia. Jadi kan tidak mungkin kita keluar dari akhlak pada saat pergaulan manusia. Contoh kecilnya kan pada saat kita berjalan di depan orang tua, misal jalan sepedaan di depan orang tua, ada orang banyak, kan misalnya lewat kan pasti bilang amit ataupun monggo. Nah, itu kan sebuah pergaulan manusia ataupun kehidupan sosial manusia yang tidak keluar dari akhlak tersebut. Nah, ini dijelaskan oleh Kiai Musannif yang mana utusan dari gurunya untuk jangan sampai tidak menuliskan sebuah rujukan ataupun sebuah nasab tentang kitab wasiat tersebut yang turun dari Abu Hanifah ataupun yang ditulis oleh Abu Hanifah tersebut. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati alaihi wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu saja faslun yang kedua tentang niat ataupun ya niat tentang mencari ilmu ataupun pantangan bagi orang yang mencari ilmu ataupun ahli ilmu. Besok masuk kepada faslun yang ketiga, yaitu faslun fi ikhtiyari, menerangkan milihnya ilmu ataupun memilih ilmu wal ustadi, bukan memilih ilmu hasilnya, memilih tentang guru, wasyariki dan juga milih konco ya teman, wasabati lan tepi alaihi ngatasi ilmu, dan juga menetapkan bagaimana ilmu tersebut diterapkan, seperti itu. Faslun yang ketiga tentang taklimul muta'alim. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kritik dan saran saya terima karena sama-sama belajar. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.